beberapa ayat Alkitab yang menerangkan bahwa hari pertama dan hari Minggu adalah hari kebaktian. Benarkah? Shalom. Senang rasanya saya dapat bersama-sama dengan saudara-saudara melalui video ini, sehingga kita dapat sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini adalah tentang hari Minggu atau hari pertama adalah hari kebaktian. Benarkah? Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kita harus mengetahui bahwa dalam perjanjian lama bahwa hari Sabat adalah hari kebaktian daripada orang Israel. Bukan hanya orang Israel, tetapi adalah Adam dan Hawa juga. Tetapi kalau misalnya kita melihat dalam Kisah Para Rasul atau misalnya dalam ayat-ayat lain, ada yang mengatakan bahwa hari pertama atau hari Minggu adalah hari kebaktian. Dan pada saat ini saya ingin membagikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat memahami hari mana yang benar untuk hari kebaktian. Tetapi pada saat ini saya dalam video ini hanya akan membahas tentang hari Minggu adalah hari kebaktian. Benarkah? Ayat pertama, sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Tetapi sebelum saya ingin membahas Alkitab atau membahas pelajaran pada saat ini, saya ingin kita sama-sama melihat atau memiliki Alkitab yang sama, membaca Alkitab yang sama, yaitu dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang berada dimanapun, maka akan memiliki pemahaman yang sama dengan ayat ini. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Dikatakan di situ adalah pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jika kita melihat pada ayat pertama, maka pada hari pertama adalah hari Minggu. Apa yang dilakukan pada hari Minggu? Jika kita melihat hanya ayat ini, sepotong ayat ini, maka kita akan memahami bahwa hari Minggu adalah hari di mana persembahan dikumpulkan di gereja atau persembahan dikumpulkan di rumah ibadah. Tetapi kalau misalnya kita melihat ayat selanjutnya, dalam ayat ini maksud saya kata-kata dalam selanjutnya bahwa pengumpulannya itu atau mereka menyisihkan uangnya itu di rumah masing-masing. Sehingga pada saat Paulus ataupun bisa saja orang suruhan dari Paulus, mereka mengumpulkan pada hari yang berbeda, maka sudah disiapkan. Untuk apa uangnya? Apakah ini persembahan? Ini adalah untuk bantuan di Yerusalem. Untuk bantuan orang-orang Kristen di Yerusalem. Selanjutnya, kalau misalnya kita melihat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, kita sama-sama buka ayat. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jika kita melihat, saya ulangi lagi sepotong-sepotong ayat, maka pemahamannya akan seperti ini. Pada hari pertama atau pada hari Minggu ada sebuah perjamuan kudus. Karena ada sebuah kata memecah-mecahkan roti. Coba kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dan juga ayat 46. Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ayat 42
dan juga 46. Dikatakan di situ adalah bahwa tiap-tiap hari, tiap-tiap hari mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Berarti setiap hari adalah hari kebaktian. Setiap hari adalah perjamuan kudus. Kalau misalnya kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, ternyata perjamuan bukan hanya tentang perjamuan kudus, tetapi perjamuan makan dan minum. Karena perjamuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah acara untuk makan dan minum. Sebuah acara. Dari dua ayat ini, kalau misalnya kita lihat sepotong saja ayat ini, tidak secara seluruhnya, maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa hari Minggu adalah hari kebaktian, atau hari pertama adalah hari kebaktian. Ternyata bukan. Hari pertama di saat itu bukan spesifik atau mengarah atau mendukung hari Minggu sebagai hari kebaktian. Kiranya Tuhan memberkati. Baiklah, kita sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan ini. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga memahami akan Alkitab dan juga pelajaran Alkitab ini dengan sama, sehingga kita mendapatkan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita.